لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على تفضل الكرام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما أسألكم عليه أجرا ولا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله الذي فضل رب العالمين. Kita baca surah Al-Fatihah dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan yang penuh barokah, ilmu yang manfaat, dunia akhirat, umur yang penuh dengan barokah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang halal pun juga penuh barokah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, keturunan yang saleh-salehah, juga dengan agar Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita sejak kita balik sampai nanti dosa terakhir yang kita lakukan sebelum wafat. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman yang sempurna. Allah ridho, Rasulullah SAW juga rindu untuk berjumpa dengan ruh kita, dan juga dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita, keluarga kita, keturunan kita orang-orang yang saleh salehah yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan doa-doa kita, Allah permudah segala urusan-urusan kita, yang sakit daripada kita maupun keluarga kita, orang-orang kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan zahir maupun batinnya. Yang sudah meninggal semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya, Allah Subhanahu wa taala terima ibadahnya, Allah ampuni dosanya, Allah tempatkan dalam surganya, serta dengan niat segala yang kita niatkan, niat yang diniatkan oleh orang tua kita, juga guru-guru kita, orang-orang yang pernah meminta doa kepada kita, serta niat kaum muslimin ala hadhihi niyat wa ala manawaina wa ala manawa syekhuna walidul aslam wa sallallahu ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ke halaman 23 bapak-bapak ibu yang megang buku. Di halaman 23 bahasan kita sekarang dalam fikih ibadah itu adalah sholat jamaah, dan ini adalah fondasi keimanan kita. Jadi pokoknya bapak ibu selama punya anak yang jaga sholat jamaah, bapak ibu bisa tenang, setidaknya imannya terjaga. Tapi kalau sholat jamaahnya sudah tidak terjaga, jangan harap imannya bisa terjaga. Ini yang kita khawatirkan. Jadi kalau kita khawatir bagaimana dengan pergaulannya, bagaimana dengan makanannya, bagaimana apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucap, apa yang disentuh, itu kita susah untuk mengawal kehidupannya. Tentu kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala yang menjaga dia zahir maupun batin, keluarga kita dan juga keturunan kita. Maka yang paling kita harus risaukan adalah sholat. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan dia nikmat sholat, iman yang benar dengan sholat, menjaga sholat berjamaah, khususnya laki-laki. Untuk yang perempuan, sholatnya di awal waktu. Minimalnya tidak sholat jamaah. Kalau tidak sholat jamaah, tapi sholatnya di awal waktu. Untuk yang laki-laki, jaga sholat berjamaah. Bapak penting untuk mewasiatkan, memesankan, menasehatkan anak lelakinya, khususnya yang sudah mau dewasa, khususnya yang sudah mau dekat dewasa, apalagi yang sudah dewasa, agar bagaimana jaga sholat jamaah sampai mati. Sekali lagi, ini pesan kita ya, jaga ini prinsip kita ya. Karena Nabi SAW, baginda Nabi SAW itu sangat concern sekali, sangat menekankan sekali dengan sholat jamaah. Sampai akhir, ketika akhir hayat beliau, itu yang ditanya tuh orang-orang udah sholat jamaah apa belum? Saking pentingnya ini Pak. Saat ketika beliau perang ini perang, padahal perangnya bukan perang pemikiran, bukan perang lomba, bukan. Ini perangnya perang lawan musuh. Ini perangnya taruhan nyawa, baik itu di Zatul Riqa, perang Zatul Riqa, ataupun juga perang Usfan. Itu Nabi SAW melakukan beberapa cara untuk mempersiapkan sholat berjamaah dalam menghadapi musuh. Nanti akan ada pembahasannya namanya sholatul khauf. Pada bab ini ada babnya. Pada babnya namanya sholatul khauf, sholat jamaah ketika masa mau perang
ketika terjadi bencana. Tapi baginda Nabi, maksud saya adalah bagaimana Nabi mengatur begitu hebatnya. Yang penting jaga sholat jamaah. Ini kan mau perang Pak. Mestinya kan musuh tiba-tiba bisa menyerang. Langsung aja deh, sholat masing-masing aja biar cepat. Mestinya kan begitu Pak. Setelah sholat masing-masing cepat, kemudian langsung berjaga bersiap-siap menahan ataupun juga menerima serangan daripada musuh. Ternyata enggak, Nabi tetap sholatnya harus berjamaah. Kenapa? Karena yang menjadikan dan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini adalah sholat berjamaah. Alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Hendaklah kalian senantiasa berjamaah karena pertolongan Allah itu bersama jamaah. Dan baginda Nabi itu mewanti-wanti sekali afdhalus sholawati 'alal munafiqin as-subh wal 'atabah walau alimu ma fihi ma la tahuma walau haba. Kata Nabi, seberat-berat sholat bagi orang munafik adalah subuh dan isya berjamaah. Walaupun di dalam hadis tidak ada lafaz jamaahnya, tapi ulama mengartikan ini berjamaah. Kenapa? Karena ada lanjutan hadisnya. Kata Nabi, kalau orang munafik tahu gaji dan bayaran pahala di dalam sholat subuh dan isya berjamaah, mereka akan datang. Nah ini datang ini gak mungkin sholat sendiri. Kalau sholat sendiri gak ada kata-kata datang. Atau huma walau hawa. Mereka akan datang ke sholat subuh dan isya walaupun harus merangkak-rangkak. Bapak lagi sakit keras, jangan sampai ya. Misalnya kita lagi sakit keras, terus di pengumuman di masjid, barang siapa yang datang ke masjid akan diberi 50.000. Kira-kira Bapak mau merangkak nggak untuk dapat 50.000? Belum. 100.000 mau merangkak apa enggak? Nah, biasa saya punya 100 juta misalnya ini kan. Tapi kalau seandainya akan dapat istri cantik baru misalnya ini kan, mungkin juga merangkak. Ataupun juga dapat rumah 1M atau dapat mobil 500 juta misalnya. Oh, jangankan yang sakit, yang mati pun bangkit lagi daripada kuburnya mungkin untuk mendapatkan itu. Jadi kata Nabi, kalau tahu gajinya subuh dan juga isya berjamaah, mereka akan datang dengan merangkak. Berarti begitu hebat, luar biasa, sampai orang yang nggak bisa jalan pun nggak apa-apa deh, nggak ada yang gotong, nggak apa-apa, nggak ada sepatu kursi roda, nggak apa-apa, nggak ada yang nuntun, saya ngerangkak pun nggak apa-apa. Yang penting dapat apa yang dijanjikan di dalam subuh dan isya berjamaah. Sampai seperti itu. Tapi kata Nabi apa? Afdhalus sholawati 'alal munafiqin. Jadi kalau kita sudah merasa berat sholat berjamaah, khawatir sekali sifat munafik sudah menempel pada hati. Ini standar yang Allah tetapkan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa rasulahu wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Rasulnya, padahal Allah menipu mereka. Karena idza qamu ila sholati qamu kusala. Tapi apa ciri-ciri orang munafik itu? Orang yang kalau dia berdiri untuk mendatangi sholat, datangnya malas-malas, berat. Sholat juga, apalagi yang nggak sholat, jangan tanya Pak. Yang berdiri sholat tapi masih berat, itu pun dibilangnya punya sifat munafik. Kita tidak boleh menuduh seseorang munafik secara personal. Ini berat, ini bisa jadi dusta dan fitnah, dan itu berat, besar, nggak boleh. Kita bilang, Bapak munafik ya, nggak sholat jamaah, itu nggak boleh. Personal nggak boleh. Tapi Bapak memiliki ciri sifat munafik, ini boleh. Paham kira-kira ya? Menuduh munafik nggak boleh, ini berat. Tapi Bapak hati kita kalau nggak sholat jamaah punya sifatnya, tidak menuduhnya, tapi ada sifat orang munafik. Kurang-kurang lebih itu boleh, ya. Jadi kalau sudah merasa berat sholat jamaah, itu indikator kemunafikan. Munafik itu adalah lawan iman. Iman itu lawannya dua. Satu munafik, yang kedua kafir. Nggak sholat, kafir. Sholat jamaahnya malas, munafik. Begitu ya. Makanya Nabi SAW menjanjikan orang yang sholat berjamaah 40 hari tanpa ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, itu balasannya adalah kutiba lahu marratan, ditulis 2 kebebasan. Kebebasan daripada kemunafikan dan kebebasan daripada neraka. Jadi untuk bisa melepaskan diri dari kemunafikan dengan sholat jamaah justru jelas gak kira-kira? Berarti lawannya pun juga sama. Ketika gak sholat jamaah, ketika malas, maka hati-hati ini ada kemunafikan. Baginda Nabi itu betul-betul
tanyanya udah sholat belum, udah sholat belum. Begitu yang ditanyakan. Gak ditanya ekonominya, politiknya, budayanya, seninya, ilmu sainsnya. Gak itu yang ditanya dulu. Sama dengan itu asalat nas. Orang-orang udah sholat belum? Itu yang Nabi selalu tanyakan sampai detik-detik beliau menjelang mau akhir hayat pun, Nabi pun masih digotong lagi untuk sholat jamaah oleh 2 orang. Jadi kita yang mengaku sebagai umat Nabi, pencinta Nabi, membaca maulid Nabi, sholawat kepada Nabi, ini akan lebih menyeronokkan, menyenangkan hati baginda Nabi kalau kita menjaga sholat berjamaah. Jelas sampai sini Pak ya? Kepentingan sholat jamaah benar-benar penting. Sampai Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi bilang, kami itu kalau ada orang yang gak datang ke masjid sholat jamaah, itu kami sudah su'uzon, ini bahasanya. Nusi'udhonnana, kami sudah su'uzon, kami sudah berprasangka buruk kalau nggak dia lagi sakit atau munafik, antara duanya. Kalau nggak sakit, munafik. Ini kata sahabat, bukan saya yang ngomong. Kalau orang yang nggak sholat, kata Abdullah bin Umar, kami sudah menganggapnya orang kafir. Itu udah diragukan keislamannya, bukan lagi iman. Islam itu di bawah lagi, iman itu lebih tinggi, gitu ya. Kalau nggak jamaah tuh keimanannya, kalau udah nggak sholat, keislamannya udah hilang. Sampai begitu, ini sahabat, kita nggak boleh dulu memang personal, tapi begitulah para sahabat melihat orang-orang yang tidak sholat jamaah. Tapi Allah melihat, terus dakwahkan, terus doakan orang-orang, tetangga, saudara, keluarga yang belum pergi ke masjid. Alhamdulillah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar telah berpulang ke rahmatullah. Iman sebagian saudara kita, sebagian tadinya penuh. Hari pertama saya sampai sholatnya itu di dekat kotak amal sana, karena udah padat semuanya full. Saya pun karena lupa bawa ini sajadah, akhirnya sujudnya pun di dekat tempat-tempat kaki-kaki itu. Lupa bawa sajadah lagi dekat dengan kotak amal sana. Tapi alhamdulillah karena sekarang sudah kosong kelompok yang di sebelah sana, tinggal Pak siapa? Pak Mas Buri. Kemudian saya bisa maju ke depan walaupun agak masbuk karena tadi agak ada urusan dan sebagainya, tapi sudah bisa maju ke depan. Jauh lagi dari belakang saudara Pak, bisa sekarang di sini, di samping sana. La ilaha illallah. Ini adalah musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mestinya begitu Pak, ada pengumumannya. Telah berpulang ke rahmatullah, iman sebahagian saudara-saudara kita yang sudah kosong, masjidnya mulai agak kosong. Padahal belum 10 awal lagi udah ada kemajuan sosok kita ini kan. Nah ini perlu kita tingkatkan lagi insya Allah dengan saudara-saudara kita. Jadi kita ini fikir aja terus Bapak, fikir aja bagaimana makmur masjid, fikir aja bagaimana softnya kita penuh, fikir aja bagaimana sholat ini. Bapak fikir aja, walaupun nanti nggak ada, fikir itu akan menghasilkan usaha nantinya. Gitu Pak ya, semua yang difikirkan terus menerus akan Allah wujudkan. Walaupun mungkin nggak sekarang, mungkin nanti kalau Bapak udah meninggal, ternyata keturunan kita lah yang meramaikan masjid ini. Begitu maksudnya. Kita fikir aja sekarang, kita doa aja sekarang, kita risau aja sekarang. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang akan wujudkan itu tuh nanti kalau Bapak betul-betul fikirnya sungguh-sungguh. Jangan pikir hanya yang penting saya udah sholat jamaah. Nah itu bukan orang beriman, bukan orang yang peduli kasih atau peduli dengan saudara-saudara itu. Ketika yang tidak berjamaah kita ajak berjamaah, atau kita risaukan, kita doakan agar dia berjamaah. Yang sangat miris, sangat ironis, ini ada di dalam status WhatsApp saya sebenarnya ya. Pas kemarin kan, nggak tahu kenapa, pokoknya itu gara-gara marah sama santri sebenarnya. Jadi saya bikin status WhatsApp tentang sholat berjamaah. Gara-gara santri-santri senior, santri-santri aliyah, semakin dia makin lama dia mondok, makinlah dia malas sholat jamaah. Adik-adiknya SMP kelas 1 Pak, kalau baru mondok, Masya Allah wali. Jadi kekasih-kekasih Allah, baru mondok nih mereka belum waktunya azan dah bangun. Apalagi mudah sekali diarahkan tuh mudah. Kemudian sholat jamaahnya di soft pertama, justru ketika sudah menjadi aliyah, sudah makin dewasa, makin senior, jadi pengurus, malah hanya mengurusi orang aja dia nggak ngurus. Hanya nyuruh aja bisanya. Ini banyak di pondok-pondok ini Pak. Kalau sudah jadi pengurus ini kan, selalu di anak tanya saya bagaimana dulu la ilaha illallah. Sampai anak saya ini dulu Pak jadi pengurus. Saya sisi keamanan, kecil-kecil, urus-urus, kecil sisi keamanan.
itu sampai saya dimusuhi oleh satu kelas gara-gara saya pukul-pukulin teman-teman saya gara-gara nggak sholat. Yang lainnya dia pintar aja ngurus teman adik-adik kelasnya, SMP dan kelas 3 SMP, kelas 1 SMA, kita kelas 2 SMA biasanya jadi pengurus, mudabir namanya. Bawah-bawahnya sebelum ada nggak digerak-gerakin, mereka masih molor lagi padahal udah komat. La ilaha illallah, memang betul-betul munafik kita ini kalau seandainya ini panas, kalau seandainya khawatirnya masa depan bangsa ataupun juga pengurus bangsa mereka tidak mengamalkan apa yang mereka suruh. Karena pengurus-pengurus dari tingkat pondok pesantren pun juga seperti itu. Ustaz-ustaz pun demikian, ustaz-ustaznya pun juga sama. Santri sholat, ustaznya aja 1-2 biji, yang tinggal di dalam pondok tuh banyak, yang keluar cuma 1-2 biji. Kadang nunggu nanti udah komat, udah dekat-dekat ruku baru mereka keluar. La ilaha illallah. Ini bukan rahasia umum. Saya bukan sebuah pondok seperti itu. Tetapi ini sangat ironis sekali kalau justru malah orang yang kenal dengan agama, belajar kitab-kitab fikih malah mengentengkan sholat jamaah. Ini maksud saya ya. Malu kita dengan orang-orang yang nggak pernah pondok, yang nggak pernah kenal dengan kitab-kitab kuning, yang nggak pernah bergelut dengan hadis, justru malah mereka rajin ke masjid. Tapi malah yang belajar kuliah syariah, MAG, MPDI, MMA, apalah macam-macam, justru malah molor lagi waktu subuh, nggak sholat berjamaah, katanya yang penting sholat. Nah, ini gara-gara ini. Gara-gara belajar fikih doang. Nah, apa itu fikihnya? Sholat jamaah sekarang masuk ke fikihnya. Sholat jamaah itu memang hukumnya beda-beda, Pak. Kadang ada sholat jamaah yang hukumnya fardhu ain, wajib secara personal, yaitu sholat Jumat. Itu pun bagi orang yang wajib melakukannya. Berjamaahnya itu fardhu ain, setiap orang wajib berjamaah, gitu ya, laki-laki khususnya. Yang kedua, sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Kalau dalam satu kecamatan atau dalam satu kota atau dalam satu kampung nggak ada yang melakukan sholat jamaah, maka dosa semua. Ini fardu kifayah. Kapan dia fardu kifayah? Sholat jamaah hukumnya fardu kifayah dalam sholat fardu untuk lelaki, balik, merdeka, mukim. 4. Laki, balik, merdeka sekarang udah nggak ada. Tambah saya pun udah nggak ada, Pak. Sekarang mukim. 3 dah. Jadi maknanya fardu kifayah itu akan gugur dosa di satu kampung atau satu kota atau satu kecamatan melaksanakan sholat jamaah itu. Kalau misalnya ibu-ibunya doang jamaah, bapak-bapaknya nggak ada yang jamaah, maka masih terkena dosa lagi. Karena yang bisa menggugurkan kewajiban fardu kifayah ini laki yang balik, yang mukim. Ya, jadi kalau yang bermusafir itu tidak wajib kifayah, gitu ya. Yang bermusafir yang lagi melakukan perjalanan ini tidak wajib berjamaah. Yang wajib berjamaah itu yang mukim, yang laki dan balik. Yang anak-anak pun juga tidak wajib berjamaah. Mau diajak berjamaah silakan, tapi bisa dikontrol. Lihat ini Pak bacanya, bisa dikontrol anak-anaknya. Kalau nggak bisa dikontrol, mendingan nggak usah dulu, biar dikondisikan dulu di rumah. Nanti kalau sudah agak paham, baru mereka dibawa ke masjid, daripada takutnya nanti mengganggu sekitar. Kalau memang bisa dikontrol. Terus kemudian sunnah, ya, sunnah ini hukum sholat jamaah itu hukumnya sunnah untuk sholat fardu yang 5 untuk perempuan lawan laki-laki, atau lelaki yang tidak termasuk kriteria nomor 2. Tadi musafir hukumnya apa? Berjamaah, hukumnya sunnah, tidak wajib. Ini gara-gara hukum fikih yang seperti ini, akhirnya Pak, akhirnya orang yang hanya belajar fikih dia begini, gak wajib ini sholat jamaah, gitu akhirnya. Kan udah ada di masjid, kan udah ada imam dan makmumnya, sudah. Jadi saya yang ini udah gugur, yang penting gak dosa. Gak wajib. Berarti maknanya dia sendiri menganggap dirinya sunnah. Sunnah ini untuk sholat jamaah, akhirnya sunnahnya ditinggalkan dan diremehkan. Ini yang musibahnya kebanyakan ini. Kebanyakannya begitu.
Jadi nggak diambil berat, tidak mengambil penting bagaimana sholat jamaah sendiri. Sholat sunnah yang disyariatkan dilakukan berjamaah seperti sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu sunnahnya berjamaah. Kemudian mubah, sholat jamaah bisa hukumnya mubah pada sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah seperti sholat duha. Kita mau sholat duha berjamaahnya itu hukumnya apa? Mubah, tidak sunnah, bukan. Bapak mau sholat tahajud berjamaah, hukumnya boleh, mubah. Tidak sunnah, tidak juga haram. Jadi nggak boleh dilarang gitu ya. Misalnya ibu-ibu kita ingin mengadakan sholat tasbih berjamaah, itu hukumnya apa? Mubah, boleh saja. Karena Nabi sendiri ketika lagi sholat tahajud, terus sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud itu ngikut berjamaah dengan Nabi. Padahal Nabi nggak pernah nyuruh, tapi Nabi nggak menyalahkan mereka, nggak nyuruh juga nggak. Maka ini hukumnya apa? Mubah, boleh saja. Yang kelima, hukum sholat jamaah itu khilaful aula. Khilaful aula ini tidak sampai makruh, dia menyalahi yang lebih afdal, menyalahi yang lebih utama. Itu ketika imam sholatnya sholat tunai, makmum sholatnya sholat qadha. Atau kebalikan, imamnya qadha, misalnya imamnya sholat qadha subuh di waktu zuhur. Qadha itu tidak mengikat waktu ya Pak ya. Boleh kapan-kapan aja. Kita yang punya qadhaan sholat, ibu yang punya kewajiban utang sholat, boleh dibayarnya tidak sesuai dengan waktunya. Ibu punya utang sholat subuh, bayarnya di waktu zuhur, bayarnya di waktu asar, itu boleh, nggak mengikat gitu ya. Nah ketika ada imam, ada orang lagi sholat qadha subuh, terus makmum di belakangnya sholat zuhur, ini waktunya waktu zuhur, berarti imamnya qadha, makmumnya tunai, ada, paham ya? Ini hukumnya khilaful aula, nggak sampai makruh, tapi lebih baik cari jamaah yang sama jenisnya, gitu ya. Cuma ya nggak masalah, sholat aja, jamaah nggak masalah. Kemudian ada yang makruh, sholat berjamaah hukumnya makruh kalau imamnya fasik. Fasik itu maksudnya terkenal kemaksiatannya. Kalau imamnya tidak maksud, kalau diartikan fasik itu semata-mata pendosa, siapa di antara kita yang nggak ada dosanya? Gitu Pak ya, semuanya ada dosanya. Nah maksudnya fasik ini yang terang-terangan, misalnya dia mungkin rentenir kelihatan sekali, atau penjudi yang terkenal, ataupun suka mabok-mabokan depan orang, ini fasik. Nah yang seperti ini jadi imam, hukumnya kita berjamaah dengan dia makruh. Kalau makruh, meninggalkan dia itu dapat pahala, paham Pak ya? Cari jamaah lain itu dapat pahala. Nah cuma kadang-kadang begini Pak ya. Dan tunggu, dan saya bicara dulu. Kemudian ahli bid'ah, berarti kita dong. Nah, gitu kan. Bid'ah di sini maksudnya bid'ah dolalah, perkara baru yang gak diajarkan dan tidak dibenarkan oleh syariat. Itu baru bid'ah yang dimaksud. Misalnya pemahaman Syiah, misalnya pemahaman dan akidah Mu'tazilah, atau akidah Hasyawiyah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala zatnya berada di atas arsy, itu pemahaman akidah Hasyawiyah namanya. Mengatakan zat Allah itu memang ada di atas langit, berarti memang berbentuk dan bertempat beruang, memiliki ruang dan tempat terikat dengan ruang. Ini akidah yang enggak benar. Bermakmum dengan orang yang akidahnya seperti itu, ini hukumnya boleh sah tapi makruh. Nah cuma begini, ini kan fikih hukum, ada fikih dakwah. Nilai lagi ya, fikih dakwah itu begini Pak, kita melihat mana yang lebih maslahat, mana yang lebih maslahat untuk umat, mana yang lebih maslahat untuk orang yang kita dakwahi. Misalnya begini, kita tahu ini bahwa imam yang ada di depan kita ataupun ini, jangan tersinggung Setapri ya. Jangan, bukan Setapri ini bukan imam di Al-Madinah, bukan. Al-Madinah mah soleh-soleh semua insyaallah ya. Nah, jadi imam yang ada di depan kita itu orang fasik dah. Kita tahu dah. Dia ini baru kemarin ini main cewek, bawa cewek. Ada Pak di Cibinong, di dekat rumah saya. Jadi musola, habis mabok, malamnya mabok, subuhnya jadi imam. Baunya kemana-mana, sampai orang pun juga jadi
malamnya mabok, paginya subuhnya jadi imam. Ini jelas-jelas orang fasik misalnya ini Pak ya. Tapi kalau kita nggak sholat berjamaah, satu kita terancam dengan kemunafikan. Itu satu. Tadi kan kita bicara panjang lebar ya. Kita terancam dengan kemunafikan. Untuk jamaah di tempat lain pun juga jauh misalnya. Maka ini kita menimbang maslahat dan mudarat. Daripada nggak berjamaah, nggak apalah makruh dulu. Lagipun ini Pak, untuk mendakwahi ya. Untuk kita berdakwah penting memiliki hubungan. Bapak lebih masuk dinasehati atau dikasih tahu oleh siapa? Oleh orang yang dikenal apa nggak dikenal? Bapak lebih mudah menerima nasihat dari orang yang Bapak kenal atau dari orang yang nggak Bapak kenal? Bapak paham nggak sih Pak? Itu udah bocah kenal Pak. Dari orang yang kita kenal. Maka untuk berdakwah itu perlu adanya menjaga hubungan. Jelas ini Pak ya. Maka kalau begitu, sekarang ini imamnya fasik atau orang yang kurang benar lah begitu. Kalau sebab ini masalah Ustaz. Mereka pulang dari pondok, belajar ini kan. Mereka pulang dari pondok. Sampai di rumah melihat imam di masjidnya fasik. Menurut mereka, dan itu terjadi. Saya pernah di suatu masjid begitu. Ustaznya nggak mau sholat di masjid. Alasannya apa? Alasannya itu imamnya suka nyuci motor pakai celana pendek kalau keluar rumah. Kan pahamnya orang dosa nggak? Dosa. Berarti fasik kan? Fasik kan gitu jadinya. Akhirnya makruh itu berjamaah dengan dia. Lebih baik saya sholat di rumah. Nah, akhirnya yang pondok tadi itu, yang pulang dari pondok itu tidak jadi agak dipandang sinis daripada oleh masyarakat karena nggak pernah ke masjid. Bahkan dia bikin masjid baru, lebih parah lagi ini kan. Jadi makinlah pecah belah antara umat ini kan, hanya gara-gara ini. Masyarakat nggak tahu kenapa dia nggak ke masjid. Paham nggak Pak kira-kira ini? Kan yang tahu ilmunya kan yang ngaji, yang nggak ngaji mah nggak tahu. Gitu kan ceritanya kan. Akhirnya terbuat terbuka jurang pemisah itu gara-gara tadi ini. Jadi kalau di dalam fikih dakwah, kita dalam fikih sosial begitu lebih kurang, dahulukan maslahat. Udahlah, nggak apa-apa kita lihat, wah ini beda, agak sedikit beda alirannya ini. Udahlah, jamaah jalan dulu, Bapak bangun hubungan dulu nggak masalah. Ntar juga kalau sudah lama-lama, kalau sudah jadi baik, maksudnya sudah satu hati, mudah untuk kita mendakwahinya. Begitu maksud saya ya. Jadi jangan semata-mata gara-gara ini akhirnya Bapak nggak mau salah jamaah nanti. Misalnya ini kan namanya juga orang Pak. Bapak mengetahui dosa imam kita. Na'udzubillah min dzalik. Oh ternyata Ustaz. Wah ini dari lawan intervention. Misalnya na'udzubillah min dzalik kan kita nggak tahu kan. Ternyata terus Bapak nggak mau sholat lagi akhirnya. Nah bukan begitu maksud saya ya. Kemudian yang ketujuh, haram tapi sah. Maksudnya haram tapi sah. Haram, melakukan sholat jamaahnya haram, tapi kewajibannya gugur. Dosa tapi kewajibannya gugur. Itu namanya haram tapi sah. Yaitu sholat jamaah di tanah gosong, tanah merampas. Ini tanah orang. Tiba-tiba kita bikin masjid, nggak izin, nggak apa segala macam. Udahlah, kan juga orangnya ridho. Iya kalau orangnya ridho. Kalau orangnya nggak ridho, apalagi Ustaz ridho misalnya kan. Kalau orangnya nggak ridho, maka ya jelas. Ini kan masih nggak jelas ini kan. Ridho nggak ridho kan masih nggak jelas. Main bangun aja. Bukan itu agama. Walaupun itu agama harus sesuai dengan legalitasnya. Sekarang ini nggak legal. Hukum sholat berjamaah di tanah itu haram. Tapi gugur kewajibannya, sah gitu ya. Ada yang haram tidak sah, yaitu sholat berjamaah ketika syaratnya tidak terpenuhi. Apa saja syaratnya? Satu, saya baca cepat ya. Ini lebih penting daripada pembahasan sebelah. Pembahasannya, syarat berjamaah, makmum tidak boleh mengetahui batal sholatnya imam. Imamnya batal, makmum yang tahu harus berpisah. Misalnya makmum yang di belakang ini melihat ada tai cicaknya
di kaki imam. Yang tahu kan cuma makmum yang di belakang. Yang belakang-belakang nggak tahu. Maka yang di belakang ini yang tahu ada tai cicaknya imam harus melepaskan diri dari imam. Kalau dia terus berjamaah, berarti dia tahu batalnya imam tapi terus berjamaah hukumnya haram dan nggak sah. Tidak boleh tahu batalnya imam. Yang kedua, makmum tidak boleh meyakini bahwa sholat imam wajib diulang atau diqadha. Kalau seandainya imam tahu bahwa si imam ini wajib mengulang kembali sholatnya, misalnya orang yang sholat nggak pakai wudhu, nggak pakai tayamum, ini mau nyari air nggak ada, nyari wudhu juga nggak ada, akhirnya sholat untuk menghormati waktu namanya, sholat aja, Allahu Akbar, kan dia jadi imam. Kita tahu dia ini sholat tidak ada wudhu, tidak ada tayamum. Nanti wajib diulang lagi ketika dia sampai di rumah atau ketika dia sudah dapat air atau dapat debu, dia wajib ulang lagi. Kita nggak boleh berjamaah sama imam yang seperti ini karena sholatnya wajib diulang. Kemudian yang ketiga, imam tidak sedang berposisi sebagai makmum atau ragu-ragu ini makmum atau imam. Ini misalnya berdirinya sebelah belahan. Ini mana yang imam, mana yang makmum nih? Nah, bapak nggak boleh berjamaah dengan dua-duanya, gitu ya. Karena takutnya salah satunya adalah makmum. Orang yang jadi makmum nggak boleh jadi imam. Terus berikutnya 4, imam bukan orang yang cacat dalam membaca Fatihah atau tasyahud. Allahu Akbar, misalnya ini ya, rohnya itu jadi lam, ataupun juga Fatihahnya cacat. Ini nggak sah bagi orang yang mampu membaca Fatihah secara sempurna. Kalau sesama jenisnya, Allahumma misalnya, makmumnya juga begitu, ya sama aja, ya boleh berarti karena sejenis, sebangsa, senegara, begitu maksudnya ya. Jadi kalau yang nggak sah itu kalau makmumnya bisa baca dengan benar, tapi imamnya keliru Fatihahnya. Nah ini penting, khususnya tasdid Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim, nggak ditasdid, nggak sah Fatihahnya. Nggak sah Fatihahnya imam, berarti makmum yang bisa baca dengan benar nggak sah juga. Ini kalau ikut mazhab Imam Syafi'i khususnya. Yang kelima, makmum adalah laki-laki. Kalau makmumnya perempuan, boleh untuk jamaah perempuan. Tapi makmum laki-laki nggak boleh berjamaah dengan perempuan. Walaupun imamnya perempuan ini profesor, doktor, apalah macam-macam, tetap nggak bisa jadi imam laki-laki. Jelas Bapak ya? Jadi sekuat-kuatnya, super powernya istri Bapak nggak boleh bermakmum kepada istri Bapak, itu nggak boleh itu ya. Terus kemudian yang keenam, posisi makmum tidak lebih maju daripada posisi imam, daripada kiblat. Ini kiblat, posisinya nggak boleh lebih maju. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i Pak, ini orang yang jadi imam, makmum tuh agak mundur dikit karena patokannya di tumit nggak boleh lebih maju. Kalau ini makmum lebih maju tumitnya daripada imam, nggak sah, gitu ya. Jadi kalau imamnya di sini, makmumnya di sana agak maju dikit saja nggak sah. Kalau sejajar masih sah, lebih maju nggak sah. Makanya lebih baik kalau sholat berdua jangan sejajar, tapi mundur sedikit. Mundurnya pun jangan terlalu jauh. Kalau mundur terlalu jauh juga hukumnya makruh. Kalau makruh nanti tidak dapat pahala sholat berjamaah. Ya, jadi mundurnya sedikit aja. Kalau sholatnya berdua nih, mundurnya sedikit aja. Selanjutnya, makmum dapat mengetahui pergerakan imam, baik dengan mikrofon atau mengetahui pergerakan imamnya melihat makmum-makmum yang lain. Nah, yang penting pokoknya tahulah bagaimana imam bergerak itu tahu, jelas. Kemudian yang ke-8, makmum berniat sholat jamaah dan menjadi makmum. Jadi kalau di dalam sholat berjamaah Pak, yang wajib niat itu makmum, wajib niat sholat jamaah. Usolli fardhu subhi makmuman, gitu ya. Ada kata-kata makmuman, saya niat sholat fardu subuh menjadi makmum. Kalau makmumnya nggak niat, maka itu sholat masing-masing, jelas. Untuk imam ini sunnah hukumnya niat imaman. Tapi kalau imam nggak niat menjadi imam, dia nggak dapat pahala berjamaah. Makanya kalau kita lagi sholat sendiri, misalnya tiba-tiba ada orang mau menjadikan kita sebagai imam, nggak perlu nepok. Kalau nggak nepok nih, dia nggak nepuk bahu kita, dia langsung menjadikan kita imam.
imam, Allahu Akbar. Gak pakai tepuk, gak pakai isyarat, kita gak tahu kita dijadiin imam, sah sholat jamaahnya. Karena yang penting untuk berjamaah itu makmum, niatnya makmum bukan imam. Imam gak tahu kalau dia imam gak masalah, paham gak? Ya, tapi imam yang tidak niat jadi imam gak dapat pahala berjamaah. Kira-kira jelas? Selanjutnya nomor 9, ya, kecuali niat imam itu wajib pada sholat Jumat. Sholat Jumat wajib. 9, susunan gerakan sholat makmum sesuai dengan susunan gerakan sholat imam. Walaupun beda rakaat, imamnya zuhur, makmumnya subuh, sah. Kenapa sah? Karena habis berdiri ruku, habis ruku i'tidal, habis i'tidal sujud, duduk sujud, sama susunannya. Subuh pun juga demikian. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk sujud, sama kan? Sama. Nanti kalau seandainya makmumnya 2, imamnya 4, makmumnya subuh, imamnya zuhur. Nanti setelah imamnya itu 2 rakaat, makmum gak boleh berdiri, makmum tahiyat akhir. Tungguin aja, panjang-panjangin aja tahiyat akhirnya sampai nanti imamnya tasyahud akhir, biar bareng-bareng salam. Gitu ceritanya ya. Jadi gak masalah beda rakaat itu gak masalah, yang penting susunan gerakannya sama. Yang gak boleh itu susunan gerakannya beda. Imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat subuh. Ini gak ada rukunya, kapan rukunya imam katanya kan? Ya imam beda gerakan. Ini gak sah karena beda susunan gerakannya, jelas ya. Terus kemudian yang ke-11, yang ke-10, makmum tidak menyelisihi, tidak berbeda. Menyelisih itu berbeda. Tidak berbeda dengan imam pada sujud sahwi dan sujud tilawah. Kemarin sudah saya jelaskan. Kalau imamnya sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Kalau imamnya sujud tilawah, makmum juga wajib sujud tilawah. Kalau nggak ikut, batal sholatnya makmum. Makmum tidak tertinggal atau mendahului imam lebih dari 2 rukun gerakan, 2 rukun fi'li, 2 rukun perbuatan. Tidak boleh ketinggalan 2 atau mendahului 2. Saya kasih contoh sederhana. Imam, Allahu Akbar, ketinggalan 1 hukumnya sunnah. Sekali lagi ya, ketinggalan 1 gerakan hukumnya sunnah. Malah memang seperti itu bagusnya. Kita ketinggalan 1. Jelas ya Pak? Sami Allahu liman hamidah, ini masih berdiri aja nih, makmumnya nih. Berarti sudah ketinggalan 2. Ketika imamnya mulai turun dari i'tidal, makmum gak mau ruku, maka batal sholatnya makmum. Karena ketinggalan lebih dari 2. 2-nya belum ketinggalan, belum batal. Lebih dari 2, namanya ketinggalan 2. Paham ya apa 2 ya? Saya sujud sekarang, sujud. Imam depan, makmum. Allahu Akbar, duduk imamnya. Makmumnya masih sujud. Ketinggalan berapa? 1. Allahu Akbar, ketinggalan berapa? 2. Ini belum. Tapi ketika mulai angkat kepala, nah ini belum angkat juga nih, batal. Kecuali sebelum imam mengangkat kepala, makmumnya saya niat memisahkan diri dari imam. Udah bukan makmumnya lagi, biarin aja tuh dia gerak sendiri. Gitu ya, paham ya? Nah ini sah. Jelas apa nggak sini? Gak boleh juga mendahului 2. Allahu Akbar. Makmumnya duluan. Sampai Allah liman hamidah, Allah. Ini hukumnya haram. Mendahului 1 hukumnya haram. Mendahului 2 batal. Allahu Akbar. Sampai Allah liman hamidah, Allah. Nah ini batal. Ini kurang ajar ini makmumnya ini kan. Gak tahu diri makmum ya. Terus kemudian yang ke-11, makmum ke-10, yang ke-12 ya. Ke-12, jika makmum dan imam dalam satu masjid, ini syaratnya. Tidak boleh ada penghalang yang menghalang makmum sampai kepada imam. Ini pintu. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, ini kan Bapak kan ini imam di sini. Makmum untuk sampai ke imam ada penghalang apa enggak? Ada. Apa dia? Pintu. Kalau pintunya dikunci, nggak sah semua. Makmum yang di depan semua nggak sah. Kan jahil kan yang sampai mau cetak jadi sampai situ kan mampus loh kayak gitu. Tidak dilakukan terkejut. Nah, tapi kalau seandainya hanya ditutup, ini nggak masalah, masih oke. Atau hanya sekedar tirai, tapi masih bisa tembus, itu juga nggak masalah. Jelas ya Pak ya? Kalau dalam satu masjid, syaratnya cuma 1, tidak ada penghalang untuk makmum untuk sampai kepada imam. Penghalangnya itu yang permanen, yang kuat gitu ya. Terus kemudian kalau ini yang bermasalah nih, makmum dan imam atau salah satunya
Tidak di masjid. Pokoknya kalau di masjid nih Pak, Bapak imam dan makmum jaraknya jauh. Imamnya di sini, cuma berdua, sholat cuma berdua nih Pak. Imamnya di sini, makmumnya di sono, dekat tempat umum. Ini kurang kerjaan makmumnya. Dia cuma berdua, sah apa enggak? Sah. Kok nggak ada jarak? Pokoknya selama satu masjid, Masjidil Haram apalagi, imamnya dekat Ka'bah, dianya di atas lantai 3 di sana, paling ujung dekat pintu keluar. Sholatnya di situ sah. Yang penting masih satu masjid, nggak ada penghalang yang menghalang makmum sampai ke imam. Paham ya Pak ya? Tapi kalau di luar masjid, nah ini ada syarat-syarat khusus. Kalau sampai di luar masjid, maka syaratnya 3. Ya imamnya di masjid, makmumnya di luar, atau imamnya di luar, makmumnya di masjid, atau sama-sama tidak di masjid. Paham ya Pak kira-kira ya? Nah ini syaratnya 3. 1. Tidak ada sesuatu yang menghalang pandangan makmum. Bukan hanya menghalang jalan, tapi menghalang pandangan. Jadi kalau seandainya ini sekarang di parkiran masjid bukan? Bukan. Jalanan masjid bukan? Bukan. Jadi kalau sampai yang di jalanan atau yang di parkiran kita tutup pakai tirai. Tirai sampai dia nggak bisa melihat makmum yang ada di depannya. Ini perkara penting nih Pak. Perkara sah dan tidak sah itu masalahnya kan. Kita tutup, mereka nggak bisa melihat makmum yang di depannya, nggak kelihatan, apalagi melihat imam. Maka nggak sah sholat mereka semua. Karena nggak bisa melihat. Seperti kita sholat di aula, sholat di di rumah misalnya, tertutup pandangan itu tuh tirai itu tuh yang kayak gitu. Itu yang dipakai tirai itu kalau dipakai di rumah antara bapak dan ibu nggak bisa, misalnya ya, ibu nggak bisa melihat imam kan, maka nggak sah sholatnya. Jelas nggak? Ini pandangan. 1, tidak boleh ada sesuatu yang menghalang pandangan makmum kepada imam atau kepada makmum yang ada di depannya. Kemudian yang kedua, makmum memungkinkan sampai ke imam tanpa perlu mundur atau berbalik badan. Ini kalau bukan di masjid, ini bukan cerita di masjid ini ya. Misalnya Pak, ini adalah TPA. Kita bikin sholat jamaahnya di sini. Ini misalnya TPA, ini bukan masjid misalnya ya. Begini, imamnya di sini. Terus kemudian makmumnya di situ tuh, di sebelah ini, di sebelah tembok ini. Untuk makmum bisa sampai ke imam, dia harus melangkahnya gimana? Seandainya dia mau pergi ke imam, dia melangkahnya gimana? Mundur dulu, karena pintunya kan di sini. Paham nggak Pak? Saya ulang. Ini makmumnya, ini ceritanya bukan masjid. Ini kalau bukan masjid, ini TPA doang, ini majelis doang, misal majelis taklim. Di situ makmumnya berdiri di sana. Terus kemudian ketika untuk sampai kepada imam, dia harus mundur atau berbalik badan karena pintunya di sini. Maka nggak sah dia di situ semua. Itu nggak sah. Jelas. Jadi yang sholat di WC nggak sah. Karena sholatnya di WC. Bapak ngerti gak sih ini kan? Iya dong, itu kan bukan masjid. Masa ya WC masjid ya jangan kan? Itu WC masjid, tapi WC bukan masjid namanya ya. Kalau masjid bisa ini kami dalam, enak benar ya. Ya terus kemudian ini, tapi yang sholatnya di sana, ini kan pintu nih Pak, pintu ke belakang sana itu sah. Ini sini, belakang sana sah. Karena kalau yang ke belakang sana, untuk dia sampai ke imam, dia hanya perlu maju, menyamping, maju lagi. Jelas ya? Maju, nyamping, maju lagi gitu ya. Itu sah. Jadi kalau Bapak punya majelis, punya apa gitu kan, gedung misalnya mau dibikin sholat, hati-hati. Ini bikin softnya dari pintu itu keluar, soft ke belakang, ke depan nggak boleh. Gitu ya, karena yang ke depan dia harus. Nah, apalagi dibikin tangganya di belakang. Tangganya spiral pula. Jadi untuk sampai kepada imam, makmum harus begini-gini kan? Baru sampai kan? Ini berbalik atau mundur nggak sah sholatnya. Kalau bukan masjid. Kalau masjid mau tangga muter-muter nggak masalah gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, jarak antara imam dan makmum atau antara shaf dengan shaf tidak lebih dari 150 meter. Jadi kalau ini makmumnya penuh sampai ke jalan, di jalan itu udah bukan masjid. Antara shaf yang ada di jalan sampai ke belakangnya nggak boleh lebih daripada 150 meter dari sini ke pos satpam yang depan sana.
dia sholatnya di sana. Paham nggak Pak? Itu nggak sangat jelas ini kan. Terus kemudian makmum masbuk. Nah ini penting, yang paling penting juga di antara paling penting. Udah habis 12 syarat berjamaah. Makmum masbuk atau tidak sempat baca Fatihah saat berdiri, ini namanya masbuk. Enggak sempat baca Fatihah sempurna. Wajib ruku bersama imam seukuran tumanina. Subhanallah. Kemudian tidak wajib melanjutkan Fatihah sampai selesai, enggak wajib. Kalau masbuk, jika tidak dapat ruku seukuran tumanina, rakaat pertamanya tidak terhitung. Nah ini sering saya ulang. Imam ini udah ruku, datang. Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar, sami Allah, nggak sempat subhanallah. Paham ya? Maka nggak dapat nih rakaatnya. Ini wajib nambah nih rakaatnya nih. Allah dibaca Allah simpangan sama imam. Ini nggak dapat juga. Yang dapat itu subhanallah, Allah sami Allah liman hamidah. Nah ini baru dapat. Nah kalau dapat rakaat, maka tinggal tambah kekurangannya. Tapi kalau nggak dapat rakaat, maka dia wajib. Tapi ini ulang lagi, rakaat yang pertamanya dia nggak terhitung. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, cukup Pak. Oh ada pertanyaan? Kira saya mau buru-buru ya. Saya udah ngebut-ngebut banget ini kan, gara-gara ibu-ibu mau tafsir. Ya silakan. Yang dulu, Sweet aja. Ya silakan Pak. Dari kanan dulu ya, dari kanan ya. Waalaikumsalam. Yang pertama adalah tentang imam fasik. Imam fasik. Nah, sekarang kita tahu bahwa imam itu merokok. Dua, utang BRI. Apa? Termasuk fasik. Apa? Utang BRI. Utang BRI. Itu pertama. Sendiri. Yang berarti riba. Terus ya. Yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait kamu kadang-kadang main-main sebabnya. Apakah termasuk saya melakukan berjamaah atau itu maksudnya jamaah atau sendiri? Ya. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama Pak mengenai masalah imam fasik. Kalau seandainya tahu bahwa imamnya itu apa tadi Pak satu? Merokok. Apakah merokok termasuk fasik? Ini ya. Merokok itu masih ada perbedaan pendapat ulamanya. Dan masih banyak ulama yang mengatakan masih makruh, Pak, belum sampai kepada haram. Khususnya ulama zaman dulu, ulama zaman sekarang sih sebenarnya gitu ya. Sebenarnya sudah banyak yang mengharamkan sebenarnya. Karena fatwa kedokterannya sebenarnya mengikut kepada fatwa kedokterannya, kalau merokok membunuhmu berarti merokok sama dengan bunuh diri. Orang bunuh diri itu sama dengan fasik kan gitu jadinya kan. Nah cuma masih ada, karena ini ranahnya ranah perbedaan pendapat, maka masih belum dikatakan fasik gitu ya. Kalau alhamdulillah lagi. Jadi kalau cuma begini Pak, apa saya mau ngomong apa kan jadi hilang gitu Pak, masih ikut alhamdulillah ya. Pokoknya intinya kalau masih khilaf, masih ada perbedaan pendapat khilafiyah ya, maka ini tidak bisa dikatakan fasik ya. Begitu yang kedua adalah mengenai berhutang ya, berhutang dengan BNI. Nah begini Pak, berhutang dengan bank konvensional khususnya, atau dengan rentenir, atau dengan finance konvensional, ini memang dosa. Ini memang bisa jadi dosa. Sekali lagi, bisa jadi dosa. Cuma tidak bisa dipastikan dosa karena boleh jadi aja ada kemungkinan. Saya kasih contoh, misalnya mungkin hutangnya dalam keadaan darurat, satu. Yang kedua, berhutang itu urusan pribadi. Dia tidak jelas-jelas, tidak terang-terangan, itu paham nggak Pak ya? Fasik tadi itu yang memang maksiatnya terang-terangan, bukan di bawah matahari, jelas ya terang-terangan. Ini maksudnya memang orang tuh tahu. Tapi kalau berhutang itu urusan pribadi. Kalaulah dosa, itu dosanya dosa pribadi sendiri. Jadi itu tidak kita anggap fasik. Beda halnya kalau memang dia membuka jasa rentenir.
Ini terang-terangan ini mah, berarti dia siapa yang minjem pasti kena bunga, saya kasih bunga. Itu jelas terang-terangan dia melibatkan dirinya dengan riba, terang-terangan. Kalau berhutang bisa jadi darurat, bisa jadi terdesak, bisa jadi macam-macam tuh, masih ada kemungkinan kalau hutang doang. Kalau menghutangkan dengan riba, apalagi sampai buka jasanya, nah ini baru bisa jadi fasik. Gitu Pak, jelas ya? Bedanya di situ bedanya ya. Jadi intinya enggak lah kalau hanya hutang ke bank konvensional tadi memang bisa jadi dosa, bisa jadi tidak, tergantung keadaan personal dan dia pun juga jatuhnya pribadi, jadi tidak dikatakan fasik secara syariat fikih tadi itu ya. Jadi tidak makruh lah intinya, masih bermakmum dengan beliau-beliau. Terus kemudian yang kedua, kalau kita berjamaah dengan anak dan anak kita ini belum sempurna sholatnya, ya imma sholatnya masih main-main, atau wudhunya belum benar, atau fatihahnya belum lancar misalnya, maka ini bapak tidak berjamaah jatuhnya gitu, karena itu hanya melatih, latihan doang, latihan berjamaah, bukan sholat berjamaah. Jadi anak kita yang kita bawa atau kita suruh jadi makmum, itu kita tetap jatuhnya sholat sendiri. Gak boleh kita niat jadi imaman tuh, gak boleh sebenarnya ya, karena gak ada makmumnya, gimana mau jadi imam. Gitu ya ceritanya. Ya, yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi gini Bib, di sekitar Ka'bah itu kan banyak hotel. Banyak hotel. Nggak ada tirainya gitu kan. Jadi kita bangunnya itu bisa melihat hotel di bawah. Gitu. Melihat Ka'bah. Iya. Nah di sana itu ada imamnya sholat misalkan gitu. Iya. Jadi kita dari situ bisa melihat bermakmum. Itu apa boleh? Bib? Nah, ini ada orang malas turun, padahal kan kali 100.000, capek-capek ke Mekah, bayar mahal-mahal, sholatnya di hotel, la ilaha illallah. Itu mah sholat di Al-Madinah sekalian kan. Jadi nggak usah capek-capek pergi ke Mekah sono kalau mau sholatnya di hotel. Di sini pun banyak hotelnya. Ini kadang-kadang aneh kan. Padahal 100.000 kali ganda. Jadi kalau 27 kali lipat sholat jamaah di Al-Madinah, berarti di Masjidil Haram 2.700.000 kali lipat. Kayak apa itu? Ternyata dia sholat jamaah di hotel atau pakai TV. Kan TV-nya kan live itu, live terus aja dia nayangin Ka'bah. La ilaha illallah. Yang seperti ini sah apa enggak sah? Enggak sah, karena satu dia di luar masjid. Untuk sampai ke imam harus, ini bukan hanya mundur dan berbalik badan, harus naik lift dulu, harus juga dia turun dulu, macam-macam. Jadi banyak penghalangnya, jelas nggak sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau lain mazhab seperti mazhab Maliki itu nggak usah diomongin. Mazhab Maliki itu yang penting tahu imam bergeraknya bagaimana, cukup. Itu mazhab Maliki. Cuma ya ala kulli hal tadi masih perbedaan pendapat ulama, dan ulama banyak mengatakan tidak sah. Ini apa ya? Jadi nggak boleh dilakukan Pak. Nanti kalau di sono nggak usah, bapak di hotel lagi nalirunya. Kanan dulu, kanan. Kalau kan sering di situ ada tingkat. Tingkat. Itu harus pakai layar aja gitu. Nah, masjid tingkat, tapi dua-duanya masjid, ya. Terus kemudian ada tangganya di belakang tapi di dalam masjid. Sekali lagi nih, perhatikan ini, saya ulang ya. Masjid tingkat tapi dua-duanya masjid, gitu ya. Ada tangganya nggak? Ada. Tangganya di dalam area masjid. Di dalam masjid itu artinya tempat sholatnya ya, bukan tempat parkirnya, bukan food courtnya, bukan WC-nya, bukan ya. Masjid memang tempat sholatnya. Ada tangganya nggak? Oh ada. Tangganya dalam masjid nggak? Iya. Maka sah sholatnya, karena tadi masjid yang penting adalah tidak ada penghalang untuk makmum sampai kepada imam, yang walaupun harus berbalik muter nggak masalah. Kalau masjid begitu Pak. Permasalahannya timbul sebahagian masjid bawahnya tuh udah nggak diniatkan masjid, jadi ruang serbaguna sengaja dia.
nanti kalau ada yang kawinan, itu maksudnya pemasukan masjid, itu maksudnya kan. Nanti kalau misalnya mungkin buat anak-anak TPA, buat ruang makan-makan, misalnya kalau jamaah, atau buat ruang rapat, macam-macam ya. Ini ruang serbaguna, niat dari awalnya begitu nggak? Dari awal gambarnya itu, sketsanya itu memang jadi ruang serbaguna, maka masjid bukan. Gitu ya. Jadi kalau tingkat 2-nya doang yang dibuat sholat masjid, ya berarti tingkat 2-nya aja yang masjid. Tingkat 2 bawahnya itu tingkat pertama bukan masjid. Ini yang jadi masalah problem. Ketika ibu-ibunya sholatnya di ruang itu bawah, ini bermasalah. Kenapa? Karena ibu-ibunya ini di depan nggak ada tangga sampai ke atas sana. Misalnya gini, misalnya ini ruang bawah ya, ini ruang aula, gitu ya, ruang serbaguna. Ini di atas ini ruang sholat. Nah, ibu-ibu sholatnya di sini. Tapi ibu-ibu untuk sampai kepada imam harus apa? Kan tadi kan untuk orang yang di luar masjid tidak boleh berbalik atau mundur. Nah sekarang tangganya di mana? Tangganya di belakang. Berarti ibu untuk sampai ke imam harus mundur dulu, nggak sah berarti. Kecuali kalau ini depannya bolong, ini bolong. Nah, ini bolong. Misalnya ibu-ibu di sini nih, ini bolong. Kasih tangga, bapak kasih tangga bambu di sini, tak sah. Karena ibu tuh kalau mau manjat, misalnya ini, kalau ibu tuh mau sampai ke imam, itu bisa manjat ya, maju aja ke depan. Itu ceritanya. Walaupun tangganya nggak mesti dipakai, Pak. Jelas ya, ini hanya akses untuk makmum sampai ke imam. Jelas apa enggak? Nah, begitu ceritanya. Terus gimana itu? Nggak sah itu, nggak sah menurut mazhab Syafi'i tadi. Tapi kalau udah terbangun, apalagi orang awam dan sebagainya, kalau ngebangun tuh nggak nanya ulama dulu tuh masalahnya, itu kan main bangun-bangun aja ini kan. Akhirnya ulama juga seduit lagi, iya aja lagi, kan? Oke aja lagi, yang penting duit. Nah ini. Jadi kalau tangganya tuh di sini kan mesti tangganya di teras masih boleh. Nah sekarang kalau tangga itu di luar masjid, maka jadi kalau tangganya itu di luar masjid, Pak, itu jatuhnya berjalan keluar masjid. Ini penting ini. Kalau tangganya kadang ada sebagian masjid, dia tingkat bagus, dua-duanya masjid, tapi tangganya tuh keluar. Kalau hanya di teras masih masuk tempat sholat apa enggak? Oh masuk, berarti masuk masjid, nggak masalah. Tapi kalau tangganya di luar masjid, jadi untuk bisa ke atas tuh harus keluar masjid dulu. Maka hukumnya hukum di luar masjid, nggak boleh berbalik atau mundur. Ini juga bermasalah jadi akhirnya kan. Menurut mazhab Syafi'i nggak sah, tapi menurut mazhab Maliki sah. Jadi kebanyakan yang sudah terlanjur seperti itu ikutnya ada mazhab Maliki, sudah mau nggak mau dah begitu lebih baik. Ya. Salah. Misalnya kita dalam satu sholat dan imamnya itu baru atau kita nggak kenal ya. Ya. Kemudian dalam sholat itu jahat. Kemudian kita belakang udah tahu bahwa ternyata Al-Fatihahnya mungkin nggak sempurna. Itu kitanya gimana? Ronggai satu. Kemudian gimana cara kita memisahkan dari imam? Cara memisahkan diri ya. Jadi ketika kita nggak kenal imamnya, ternyata Fatihahnya agak berantakan. Kemarin saya tekankan begini Pak. Untuk standar fikih itu lebih ringan daripada standar tajwid. Contoh, misalnya kalau dalam tajwid siratal ladzina itu harus dia harus ainnya tuh dalam gitu ya, makhrajnya harus tepat banget. Tapi kalau dalam fikih ada bedanya dikit doang itu sudah sah. Begitu pula misalnya dalam tajwid nggak boleh itu siratal ladzina an'amta sok-sokan, padahal salah. Satunya izhar mutlak, yang satu izhar halqi, yang satu izhar syafawi, dua-duanya nggak boleh ditahan. Dia sok-sokan ditahan-tahan, dilagu-laguin. Ini secara tajwid salah, tapi secara fikih tidak merubah makna, maka sah. Nah itu bedanya. Jadi secara fikih yang penting tidak merubah makna,
gitu ya. Tajwidnya itu nggak tepat pun masih sah. Jadi masih lebih rendah lagi standar. Itu satu yang perlu dipahami. Kalaulah memang ternyata secara fikih pun juga keliru. Contohnya tadi tuh Ar-Rahmani Rahim, nggak pakai ada tasdidnya. Ar-Rahmani Rahim, nggak ada lagi tasdidnya. Ini jelas tidak sah secara fikih. Kalau tidak sah secara fikih, bapak memisahkan dirilah dari imam. Saya niat berpisah diri dari imam. Nawaitul mufaraqah, bahasa Arabnya. Saya niat berpisah diri dari imam. Nawaitul mufaraqah. Maka sejak saat itu bapak sholat sendiri. Posisinya nggak perlu kemana-mana. Nggak perlu kemana-mana. Tapi sholatnya bapak nggak boleh ngikutin sholatnya dia. Orang bukan imam, bukan siapa-siapa kok ngikutin. Nah, ini yang bermasalah. Kalau sholatnya masih ngikuti dia, padahal kita sudah bukan siapa-siapanya, itu sholatnya batal, gitu ya. Nah, ini pentingnya di situ pentingnya. Jadi sholatnya ya sholat sendiri kalau mau begitu. Nah, itu satu caranya memisahkan diri. Tapi kalau seandainya ternyata yang jadi musibah begitu tuh imam di masjid kampung kita sendiri, nah, gitu kan? Maka bapak boleh ikut pendapat kedua Imam Qofal, pendapat kedua oleh ulama masih mengesahkan kalau imam sholatnya buruk, tapi makmum sholatnya benar, masih ada yang mengesahkan, yaitu Imam Qofal, murid Imam Syafi'i, itu masih ada pendapat itu, sehingga bapak masih boleh berjamaah dengan dia demi menjaga maslahat tadi itu, maksudnya. Jelas ya Pak ya? Tadi belakang. Kalau di masjid Haram kan ada beberapa hotel yang menyediakan salam sholat Pak ya. Ada beberapa apa? Ada hotel yang menyediakan salam. Oh iya. Ini kan cuma di fisik kaca, tapi kita nggak bisa di kamar. Kita banyak sholat di situ. Gimana hukumnya? Gak boleh, tidak boleh sholatnya ngikuti Masjidil Haram. Sholat aja sendiri. Kalau mau juga sholat berjamaah di hotel sendiri. Misalnya, jadi intinya sih gak boleh ngikuti imam yang di Masjidil Haram. Karena tadi ikut mazhab Imam Syafi'i, tidak sah bagi makmum yang di luar masjid untuk sampai ke imam, aksesnya harus mundur atau berbalik. Ini nggak sah, ini bukan hanya mundur berbalik. Bapak kalau di dalam kaca tuh bisa tembus nggak? Ya iya, berarti dia harus mundur kan? Pintu masjidnya, pintu aulanya masjid. Pintu aulanya di depan apa di belakang? Di depan, di samping gitu. Maksudnya di depan di depan imamnya atau di belakang? Bukan, hotelnya itu ini kaca B. Ini jalannya menuju ke bawah itu bisa tembus ke salah satu negara. Iya, kalau tempat akses untuk menuju imamnya cukup dengan maju ke depan, turun, nggak perlu muter-muter, maka sah. Tapi kalau aksesnya itu ke imam itu harus berbalik, muter atau mundur, maka tidak sah. Gitu intinya, Pak ya. Wallahu ta'ala. Kaget saya. Tapi di sana bisa dalam tower IP 9 sama Hilton ada, dan itu makanya kalau semua jamaahnya ngikut Masjidil Haram. Itu yang bikin masalah sebenarnya si Hilton dan juga si Zamzam. Jelas gak Pak? Karena itu yang membuat orang jadi tidak mendapatkan fadilah 100.000. Gara-gara itu. Padahal Masjidil Haram tuh gak bakal kepenuhan Pak. Bapak di pelatarannya pun masih ada. Kalau Bapak maju ke depan, orang-orang Arab yang jadi pedagang itu malas maju ke depan. Jadi mereka tuh sholat sampai di bawahnya itu di toko-toko dibuat jalan itu karena malas ke depan. Padahal ke depan itu masih bisa lagi. Nah itu gara-garanya. Jadi nggak usah lagi ikutan si Hilton dan juga si Zamzam itu, karena bagaimanapun juga menurut mazhab Imam Syafi'i tadi itu ada ulama yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau mau ikut mazhab Maliki ya silahkan, cuma tetap tidak mendapatkan fadilah keutamaan sholat berjamaah di Masjidil Haram. Karena hotel itu bukan Masjidil Haram, itu jelas itu dia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
ilaih. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan Mustafa Sayyidil Mursalin sallallahu